Hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next, kita lanjutin ya ceritanya. Bab 31. Bukan salah Aurel, tapi ibunya. Mungkin setiap pernikahan adalah hari bahagia bagi mempelai wanita ataupun pria. Namun, ada juga yang merasakan kalau hari pernikahan adalah hari terkutuk dan kesengsaraan dimulai. Tentu saja itu adalah pernikahan terpaksa atau dua insan yang saling membenci dan tidak mencintai. Dan kejadian yang seperti poin kedua baru saja dialami oleh Aurel. Ia sudah direndahkan habis-habisan oleh David. Keduanya sudah resmi menikah di kantor Capil. Aurel sama sekali tidak menyangka kalau pernikahannya dipercepat oleh David. Hari sengsara bagi Aurel telah dimulai, dan yang akan membuatnya sengsara adalah suaminya sendiri. Hari ini saja, Aurel sudah mendapatkan luka di seluruh tubuhnya. David benar-benar membalas dendam kepada Aurel. Ia seperti sudah melupakan rasa cintanya kepada Aurel. Aurel yang diperlakukan tidak baik oleh David, ia begitu terkejut dan juga kebingungan. Pasalnya, Aurel berpikir, bukankah David mencintainya? Tetapi, kenapa David malah memperlakukannya dengan buruk setelah menikah? Pertanyaan yang berputar dalam otak terjawab oleh pengakuan dari David. Flashback on. Keduanya sudah resmi menikah di depan beberapa orang saksi. Keadaan masih baik-baik saja saat itu. Tidak ada yang berbeda sama sekali. Meskipun saat David mengucapkan janji suci, ada perasaan yang ganjal bagi Aurel. Saat di perjalanan, perasaan Aurel sudah sangat gelisah. Karena saat itu, ia masih belum mengetahui kalau akan dibawa ke kantor Capil. Setelah tiba di depan kantor, Aurel terkejut melihat nama kantor yang tertera. Ia melihat ke arah David, penjelasan adalah hal yang ia butuhkan. Ada apa ini? Tanya Aurel lembut. David yang sudah membenci Aurel, ia ikut membalas tatapan itu. Keduanya cukup lama bertatapan. Rasa aneh tiba-tiba terasa di dalam hati Aurel. David ingin sekali menjambak rambut Aurel, karena ia benar-benar muak. Apalagi setiap kata-kata yang keluar dari mulut Aurel, itu dianggap kotoran bagi David. Kita akan menikah sayang. Jawaban dan tersenyum dari David membuat banyak rencana. Bagai tersambar petir di siang bolong, Aurel begitu terkejut mendengarnya. Kedua mata Aurel langsung membulat sempurna. Ia menatap tak percaya ke arah David. Namun, setelah David mengucapkan itu, Aurel baru percaya. Ayo sayang, mereka pasti sudah menunggu. David mengelus bahu Aurel pelan dan juga tersenyum. Aurel yang sudah tidak ada jalan keluar, ia terpaksa menyetujuinya. Di saat David menghukumnya dengan cara mencelupkan kepalanya ke dalam bak mandi, ada rasa aneh kembali terasa dalam hati Aurel. Perasaan itu sama seperti sebelumnya. Meskipun jika itu perasaan cinta, Aurel tetap belum mengetahuinya. Karena ia adalah wanita yang tidak pernah menjalin hubungan serius. Kekecewaan yang terlalu besar sudah menutup rasa cintanya terhadap Aurel. Ia akan melakukannya dengan pelan-pelan, namun itu pasti. Di saat perasaan cinta David telah hilang, kini rasa cinta yang tulus hadir dalam diri Aurel. Aurel sudah pasrah. Ia berpikir ini adalah karma baginya. Karena dulu sudah mempermainkan perasaan para pria. Sudah 5 kali David melakukan hal yang sama kepadanya. Aurel pun hanya diam. Namun dalam hatinya sudah berantakan. Aurel sudah tidak bisa berpikir lagi. Karena ia terlalu bodoh. Tubuh Aurel basah kuyup dengan kulit yang memerah akibat disiram
menggunakan air panas oleh David. Aurel duduk bersender di dalam bak mandi. Ia merendam tubuhnya. Aurel sedang berpikir, ia harus memberitahukan ini kepada ibunya. Karena jujur, Aurel tidak akan sanggup memendam semuanya. Aurel segera bangkit. Ia membilas tubuhnya dan melepaskan pakaiannya dengan pelan-pelan. Setelah selesai, Aurel segera keluar dari kamar mandi. Di kamar itu sudah tidak ada lagi terlihat keberadaan David. Karena David sedang pergi, ia pun dengan cepat menelpon ibunya. Karena mulai sekarang, setiap waktu yang berlalu, itu adalah waktu yang berharga bagi Aurel. Beberapa kali Aurel menelpon ibunya. Akhirnya tersambung. "Kirimin ibu uang." Suara itu terdengar dari seberang. Aurel yang mendengar ucapan dari ibunya, ia tersenyum lirih. "Kenapa ibu tidak pernah menganggapku? Padahal aku sudah berusaha untuk mencari kebahagiaan untuknya," batin Aurel. "Maaf bu, aku tidak bisa mengirim uang lagi sekarang," sahut Aurel dengan lirih. Ibu bukanlah keinginannya, tetapi sudah tidak memiliki apapun. Semua uang yang diberikan David untuknya telah diambil kembali. Sedangkan ibunya yang mendengar itu merasa marah kepada Aurel. "Apa kau gagal, hah?" tanya ibu Nita dengan kasar. "Maaf bu," Aurel hanya bisa mengucapkan kata maaf kepada ibunya. "Kenapa bisa gagal? Kau pasti sudah membuat kesalahan ya?" Ibu Nita marah-marah kepada Aurel. Karena Aurel sudah menggagalkan jalannya untuk menjadi wanita kaya raya. "Suamiku mengetahui semua rencana yang ibu buat," ucap Aurel dengan perasaan yang hancur. Untuk kali ini saja, ia tidak ingin disalahkan terus-menerus oleh ibunya. Karena setiap kegagalannya, ibunya selalu menuduhnya. Padahal, ia sudah menjalankannya dengan baik sesuai apa yang diperintahkan oleh ibunya. Pembicaraan mereka tentu saja didengar oleh David. Ia melihat dan mendengarkan dengan santai, ditemani minuman berbotol di tangannya. Kondisi David sedang mabuk, jadi ia tidak bisa mendengar dengan jelas. "Halah, itu pasti alasanmu saja. Kau anak yang tidak berguna. Kau sama sekali tidak bisa membuat ibumu sendiri bahagia," ketus ibu Nita mengejek Aurel dengan kata-kata yang paling Aurel tidak sukai. "Jangan selalu menyalahkanku, Bu. Aku sudah melakukan apa yang ibu suruh. Aku sudah menyerahkan kebahagiaanku kepada ibu. Aku sudah berusaha untuk jadi anak yang bisa mewujudkan impian ibu. Tapi Bu, impian ibu terlalu besar dan aku sulit untuk mencapainya." Aurel marah. Ia sudah memendam kalimat itu cukup lama. Namun, Aurel tidak berani mengucapkan kalimat itu dengan lisannya. Aurel tidak salah, yang salah adalah ibunya. Ibunya selalu berangan-angan untuk kaya, namun dengan cara menguras harta orang. Dan jikapun itu bisa, mungkin ibu Nita sudah kaya. Namun, setiap uang yang diberikan oleh Aurel selalu dihabiskan dalam sekejap. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dadah.